Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku, dimanapun berada. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi kita mau bagi-bagi lagi kopi pahit ya. Mudah-mudahan bisa dinikmati pelan-pelan ya, nikmatinya. Banyak teman-teman zikir nafas bertanya, kenapa ya Bang? Saya setiap mengamalkan zikir nafas, tubuh saya merasakan kepanasan. Ya, kepalanya panas, telapak tangannya panas, punggungnya panas, ya. Bahkan mendengarkan audio saya di YouTube saja panas. Saya nonton YouTube Bang Andi, dengar Bang Andi ngomong itu kok panas, Bang. Apa yang salah ini? Ya, yang pertama panas ya. Yang kedua, Bang, saya ketika mengamalkan zikir nafas kok jadi marah-marah, Bang. Emosian, Bang. Mendidih, amarah itu mendidih. Rasanya kayak mau ngamuk, kayak mau marah. Ya. Jadi dulu saya sudah pernah saya bilang di video saya berapa tahun yang lalu saya sudah jelaskan ini, tapi nggak apa-apa kita ulang-ulang. Ini mudah-mudahan teman-teman menjadi lebih paham ya. Panas ada dua, marah juga ada dua. Kalau panasnya tidak terlalu gimana panasnya ya, hangat aja Bang, ada hawa panas tapi saya nyaman Bang, nah, itu namanya daya. Tapi kalau ada energi atau hawa panas tapi kita ini terganggu, nggak nyaman, gerah, kepanasan, terlalu tinggi panasnya, berarti itu ada jin ya. Ini kita belak-belakan aja. Yang kedua Bang, saya mengamalkan zikir nafas kok marah-marah Bang. Nah, di video yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Itu pertanda Allah hendak memperkenalkan ego dirimu. Allah hendak memperkenalkan nafsu dirimu. Tapi marah-marahnya itu bukan di saat selesai DN, tetapi di hari. Satu hari itu marah-marah aja. Kok hari ini Bang semua orang bikin saya kesel ya Bang. Pokoknya saya dari pagi sampai sore marah-marah aja. Nah, itu berarti Allah hendak memperkenalkan ego, hendak memperkenalkan nafsu. Ya, dicabar ego kita, dicabar nafsu kita. Pokoknya satu hari itu ada aja yang buat marah. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi amarah kita mendidih. Ya, kita marah-marah. Apalagi selesai DN, bawaannya marah-marah. Nah, itu biasanya jin. Ya. Jadi dalam berzikir nafas ini kita itu harus lurus. Ya. Kelurusan niat itu sangat penting. Allah bilang siapa yang berzikir maka tenanglah hatinya. Siapa yang berzikir tenanglah hatinya. Masa sih berzikir marah-marah? Masa sih berzikir kepanasan? Berarti di diri kita yang gak beres. Ya, bukan zikirnya yang salah, bukan amalannya yang salah. Yang pertama di diri kita memang sudah gak beres. Itu satu. Yang kedua, salah niat. Ya, berbeza kalau kita itu mengamalkan zikir tertentu niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan orang niatnya untuk ngilmu. Hati-hati kawan-kawan. Biasanya kalau orang-orang yang gila keilmuan, dia mengamalkan zikir nafas, wah ini untuk ilmu batin, ini mantap ini. Saya simak di YouTube Bang Andi, pengalamannya luar biasa. Kepingin juga dia begitu. Yang dia cari ilmu, maka di situ energinya panas. Ya. Jadi kalau kita zikir apapun, bukan zikir nafas aja. Manalah tahu kita
berguru kepada seorang guru, dikasih nih ya, kamu wiridkan, kamu zikirkan, kamu amalkan, dikasih kita zikir-zikir tertentu. Kalau panas berarti di diri kita yang nggak beres. Yang kedua, salah niat, ya. Jadi kita pahit-pahit aja. Kalau memang ada reaksinya seperti itu kepada kawan-kawan, bang saya nggak sanggup lagi bang mengamalkan DN. Kenapa nggak sanggup? Panas bang. Ya berarti dirimu yang nggak beres. Banyak hantu belaunya itu. Ya. Dari mana bang datang hantu belaunya bang? Saya nggak pernah mengerti, saya nggak pernah tahu. Ya mungkin ada amalan-amalan terdahulu yang kita salah niat. Kita amalkan suatu zikir, suatu mantra, suatu wiridan, tetapi niatnya untuk kesaktian, niatnya untuk kekuatan. Akhirnya menyisiplah jin itu di badan kita. Ketika jin itu sudah menyisip, sudah bersama kita, ketemu pula zikir nafas. Zikir nafas ini dayanya besar, ya. Di situ nggak nyaman, di situ gelisah, di situ apalagi reaksinya, kepanasan kayak terbakar, ya. Telapak tangan saya bang kayak terbakar, punggung saya kayak terbakar, kepala saya rasanya kayak mau meledak bang, panas sekali. Ya berarti dirimu nggak beres. Jangan disalahkan zikirnya. Kalau zikir kita benar, adem, ya, tenang, tentram, nyaman, hati kita lembut. Ini zikir marah-marah, ya kan? Zikir kok rasanya kayak mau ngamuk, ya berarti setannya yang ngamuk, ya. Berarti itu setannya yang ngamuk itu, benturan energinya. Makanya banyak teman-teman yang mengalami hal itu ya kurang terbimbing di wilayah niat. Nonton YouTube ketemu metode zikir nafas, diamalkannya. Tapi dia nggak paham niatnya kemana, ya kan? Nah begitulah kalau kita itu salah niat. Jadi luruskan lagi niat kita. Kalau mau zikir, ya berzikirlah karena Allah. Macam-macam kan? Ada tenggorokannya yang mengganjel, ya bang, di tenggorokan saya ini perih bang, tenggorokan saya panas bang, kayak ada sesuatu yang ganjel bang. Berarti di diri kita juga ada yang nggak beres itu. Ibarat kata ya sudah bertahun-tahun dia bersemayam di diri kita, nggak keluar, nggak tahu pintunya yang mana ini, ya. Sudah terkurung dia di dalam itu, mau keluar nggak tahu. Makanya banyak itu yang nyangkut di kerongkongan, mau muntah nggak muntah-muntah, akhirnya kayak ada yang ganjel, ya, kayak ada biji itu di kerongkongan kita. Jadi ya ini saya kasih penawarnya bagi teman-teman saudaraku. Kalau kita mengamalkan zikir nafas, panas ya bang, saya zikir panas bang, kepala saya panas, punggung saya panas, telapak tangan saya panas, ya, telapak kaki saya panas, ya. Apalagi tenggorokan saya perih bang, kayak ada yang nyangkut. Nah ini saya kasih penawarnya. Jadi teman-teman ambillah air putih segelas, ya. Ambil air putih segelas, minta maaf dulu sama Allah, minta ampun dulu sama Allah. Ya Allah, mohonlah ampun, mungkin niatku salah selama ini. Aku memang niatku yang nggak benar ya Allah. Tolonglah luruskan keimananku, luruskanlah niatku. Aku hendak mendekat padamu ya Allah. Akui dulu itu di hadapan Allah, ya. Sudah mohon ampun, sudah minta maaf, baru air putih yang segelas tadi itu kita bacakan Al-Fatihah, tapi satu nafas. Gimana tuh bang baca Al-Fatihah satu nafas? Ya dari awal sampai akhir kita membacanya tanpa bernafas, ya, tanpa bernafas. Bacalah sampai habis tuh, ya. Begitu kita sudah baca, baru kita
tiupkan, hembuskan air itu di air segelas tadi, sebut Allah 3 kali, ya. Allah, Allah, Allah. Jadi kita waktu menyebut Allah itu jangan hanya sebatas ucap, jangan hanya sebatas sebut, tapi salurkan daya zikir Allah itu ke dalam air itu. Lalu setelah itu apa lagi bang? Kita minumlah seteguk demi seteguk. Jangan minumnya kayak minum air baru siap makan. Satu napas habis semua satu gelas. Jangan gitu. Minumlah seteguk demi seteguk sampai habis setengah gelas. Ya, seteguk kita telan, sebut lagi dalam hati Allah. Teguk lagi, sebut lagi dalam hati Allah. Teguk lagi, sebut dalam hati Allah. Nah, sampai tinggal setengah gelas. Nah, setengah gelasnya lagi bang, air itu mau diapain? Sapukan atau usapkan di bagian tubuh yang panas. Misalkan kepanasan telapak tangan kita, ya udah usapkan di situ, ya, dengan air itu. Kepala kita panas, cuci kepala kita pakai air yang setengah gelas itu. Punggung kita panas, bersihkan di situ, usap juga, ya. Wajah kita, kepala kita, kuping kita, ubun-ubun kita, semua apakanlah, disapu pakai air doa tadi, ya. Itu sebagai penetral. Insya Allah nanti sejuk, dingin, habis itu panasnya hilang. Jadi kalau memang di dalam diri kita ada istilahnya jin yang bersemayam, ya dia nggak bisa lagi berkuasa, dia tidak bisa lagi memberi efek yang negatif kepada kita, ya. Nanti akan bersih dengan sendirinya pelan-pelan. Besok DN lagi bang, panas lagi bang, gituin lagi, siap DN, ya. Baca Al-Fatihah sekali, 1 kali nafas, lalu sebut Allah 3 kali, ya. Lalu minum air putih seteguk demi seteguk. Sekali teguk sebut Allah, teguk lagi Allah dalam hati sampai setengah gelas. Sisa setengah gelas lagi kan. Nah, baru sapukan di tempat yang kita rasakan nggak beres, ya. Kita rasakan panas. Sama halnya ada teman-teman ketika berzikir napas, kenapa ya bang, di badan saya banyak yang jalan-jalan bang, ada yang merayap-rayap. Dari paha naik dia ke sini, naik dia ke situ, kayak ada pindah-pindah itu, ya. Jadi kalau memang teman-teman merasakan seperti itu juga jin itu. Kepanasan dia, nggak beres dia. Makanya dia mengganggu konsentrasi kita sebenarnya, ya. Biar kita menghentikan zikir kita, biar kita ketakutan, akhirnya kita hentikan zikir kita. Itulah tujuan dia. Pindah sana, pindah sini. Ada seorang sahabat itu kayak bisa dikatakan seperti ular. Bang, saya lagi zikir bang, di kaki saya bang ada yang jalan macam ular bang. Akhirnya saya lompat bang, saya cari itu betul nggak ular, rupanya nggak ada. Tapi di kaki, di pahanya menjalar itu, merayap seperti ular, ya. Itu jin itu. Nah, sapukan itu kaki itu kalau memang merasakan ada yang pindah-pindah tadi, pakai air tadi, ya. Jadi mudah-mudahan jadi paham. Kalau kita sering ber-DN, terkadang muncul hawa panas. Kalau hawanya nyaman, tidak terlalu panas, itu namanya daya energi zikir, ya. Ada bang hawa panasnya bang, tapi nggak mengganggu lah. Tapi kalau udah panasnya luar biasa, panas kayak terbakar, ya kan, hawa badan kita ini kayak menguap, panas sekali, ya kan. Nah itu kalau sudah berlebihan panasnya, ya berarti diri kita yang nggak beres, ada jin itu. Nah sering-sering dipaksa terus itu zikirnya,
Jangan kita gara-gara panas jadi takut, nggak mau berzikir lagi. Kalah berarti kita. Ya, kita paksa besok zikir lagi. Aku sakit lah bang. Aku kepanasan bang, terbakar bang. Paksakan. Nanti lama-lama bersih. Itu bisa juga sebagai ruqyah mandiri ya. Jadi sering-sering kita lakukan. Makanya saya selalu bilang, sebelum zikir nafas dengan sesudah zikir nafas minum air. Ya, baca bismillah, ya Allah, netralkanlah dayanya. Itu tujuannya sebenarnya. Kenapa saya selalu bilang kalau kalian mau zikir tuh minum air dulu. Ya, bacakan bismillah, doa apa aja lah. Yang penting kita sebagai penetral. Biar kita lebih kusuk, biar kita lebih tenang, lebih nyaman. Jadi hawa panasnya itu nggak ada. Ya, itu hawa panas itu biasanya sudah mengganggu itu. Yaitu memecahkan fokus kita kepada Allah, memecahkan kesadaran kita kepada Allah. Jadi bercabang-cabang akhirnya. Ya. Jadi saya bukan hanya kasih kopi pahit, tapi saya kasih penawarnya. Silakan itu diamalkan. Mudah-mudahan kalau memang benar di diri kita ada yang nggak beres, bersih nanti. Ya. Yang penting luruskan niat, ya. Jangan asal-asal mengamalkan, bang saya izin amalkan DN. Saya tinggal bilang silakan amalkan. Rupanya niatnya ngilmu. Niatnya bukan untuk Allah. Ya rasakan sendiri akibatnya. Ya, jangan salah guna kita. Itu penyebabnya. Kenapa kita berzikir badan panas? Ya, bukan zikirnya yang salah, kita lah yang salah. Mudah-mudahan teman-teman paham semua. Diulang-ulang tadi itu. Ya. Jangan sekali aja kita lakukan itu yang minum air itu. Sering-sering biar bersih. Ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak bergantung kepada orang lain. Kita bisa menetralkan sendiri, ya. Kayaknya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.